Antisipasi penyebaran corona, pemerintah secara resmi mengeluarkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat pada Idul Fitri tahun ini. Pemerintah menyebut larangan mudik akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020. Nantinya jalan tol tidak akan ditutup tetapi dibatasi penggunaannya, yaitu hanya diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut logistik, bahan pokok, kesehatan, dan perbankan. Sementara untuk penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun logistik masih dibenarkan. Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilah aglomerasi. Kami bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan Kementerian Lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik, saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan, dan sebagainya. Jadi kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini juga harus hidup. Skema yang disiapkan adalah pembatasan lalu lintas. Angkutan umum dan kendaraan pribadi dilarang keluar dari zona merah COVID-19. Kementerian Perhubungan tidak akan menutup akses jalan antar wilayah sebab pemerintah tidak melarang angkutan barang dan logistik untuk beroperasi. Di setiap akses keluar masuk wilayah akan dipersiapkan checkpoint untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek. Larangan mudik dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai langkah untuk memutus sebaran virus corona. Kebijakan ini diputuskan pemerintah seusai melakukan kajian langsung di lapangan. Kementerian Perhubungan diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Presiden Jokowi menganggap angka 24% ini masih cukup tinggi. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang adanya mudik lebaran selama pandemi corona. Ridwan Kamil berharap keputusan larangan mudik oleh pemerintah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19, khususnya di Jawa Barat. Dengan putusan larangan mudik ini, Gubernur Ridwan Kamil mengaku akan memperketat PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat. Di PSBB pasti diperketat. Orang tidak boleh masuk kalau tujuannya tidak ada urgensi. Jadi kegiatan yang bolak-balik secara sosial pasti itu tidak akan tembus di wilayah-wilayah yang di PSBB kan. Tapi protokol yang sama akan kami berlakukan karena setelah instruksi Pak Presiden ini artinya kami punya keleluasaan menerjemahkan untuk lebih ketat di titik-titik masuk baik di level RT RW kampung untuk bisa menolak pemudik dengan lebih tegas dengan alasan darurat kesehatan ini. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Ganjar menjelaskan kebijakan Presiden sudah melalui evaluasi dan perencanaan yang akurat. Harapannya pelarangan mudik dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Ya, saya kira Pak Presiden melakukan evaluasi ya selama ini pergerakan himbauan itu seperti apa. Saya sangat mendukung keputusan ini, tapi sudah dengan evaluasi yang tepat begitu, yang cukup akurat dan komprehensif, karena memang faktanya tetap aja yang mudik nekat. Dan itu tentu pengendaliannya juga tidak mudah di
tegas, harapan kita, saudara-saudara kita rela hati untuk tidak mudik. Namun demikian, saya mengingatkan saja apa yang pernah kami rintis antara Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, mudah-mudahan nanti bisa ditambah dengan Banten agar yang di Jabodetabek itu betul-betul firm dia tidak pulang, tapi dijamin. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan kegiatan mudik selama pandemi corona lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Menak menyebut tanpa mengurangi kegairahan menyambut bulan Ramadan, sebaiknya masyarakat tetap menjalankan ibadah puasa di dalam rumah. Jadi yang paling utama buat kita ya kita tetap melaksanakan puasa wajib dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita. Tapi kita di rumah sajalah, tidak usah mudik. Karena mudik itu selalu kita garis bawahi, memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini dibandingkan manfaatnya. Kita mudik membawa, ya tanpa kita sadari, kita mungkin membawa benih-benih virus ke kampung. Sampai di kampung kita juga harus diisolasi. Sampai di sana juga kemudian kalau benih yang kita bawa kemudian bisa menularkan orang tua kita, menularkan ke saudara kita di kampung, ya akhirnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tanpa mengurangi kegairahan kita menyambut Ramadan, ya kita memang sebaiknya sekarang di tempat kita masing-masing saja.